Kalau sudah kenal, kala lisanahu, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau disebut, maka rancu maknanya. Itu maksud Ustaz. Kalau Bapak Ibu sudah paham, diceritakan juga lagi, ditanya-tanya juga lagi, makin kabur pahamnya. Jadi, orang yang sudah ma'rifat, kala lisanahu, la sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Duduknya makom diam. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan, hening di dalam kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya, diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah lah yang sadar bahwa dirinya itu adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu kata Allah. Tidak ada kata siapa-siapa di situ. Ini yang disebut orang yang sudah makrifat. Diam, tak boleh dizair-zairkan Bapak Ibu. Ya, rahasiakanlah diriku itu pada insan. Walaupun insan itu kenyataan aku, tapi sebutlah insan itu adalah insan. Jangan disebut insan itu Allah. Sembunyikan itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Makanya orang yang sudah sampai kepada ma'rifat, maka situlah terbuka namanya sir. Itu rahasia. Sir itu rahasia namanya. Mana yang rahasia pada diri Bapak Ibu? Ini yang ruh tuh. Ya, ruh itu yang katakan rahasia wujud rahasia wujud Allah. Mana yang rahasia wujud Allah tadi? Itulah sama basar kalam ilmu kuda iradat tuh. Sama basar kalam ilmu kuda iradat itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itu zahirnya aku dan akulah batinnya. Kalau tak zahir sifatnya, tak zahir namanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad tuh, maka tak sempurna Allah itu. Tidak bisa Allah itu dikenal. Ya, makanya Allah bilang, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia dari satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Ini dah puncak gaji ini mau terakhir. Agak-agak tinggal saya Bapak Ibu. Kau kantor-kantor tungkai-tungkai tentang. Ini dah ujung-ujung kaji ini. Jangan salah paham nanti ini. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut? Karena belum ada nur. Ya? Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada. Belum bisa disebut. Ya? Jangankan langit dan bumi, surga, neraka, lu nadole, aras, lu kursi, mahfuz, belum ada lagi. Nur juga belum ada. Namanya juga belum bisa disebut. Kenapa belum bisa disebut? Karena dalam keadaannya batin. Batin. Batin itu apa artinya itu? Apa arti batin? Tersembunyi. Karena dia tersembunyi tidak bisa disebut. Karena dia tersembunyi tidak bisa dikenal. Karena dia tersembunyi tak bisa kita menceritakan dan menjelaskannya. Walaupun dia batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada tuh. Ya, bukan tidak ada. Ada, tapi nggak bisa dikenal. Lalu bagaimana dia bisa dikenal? Ini lihat. Apa kata Tuhan tuh? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, ya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi dia menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ya. Liya'rifani. Supaya dia mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka, karena Allah ini ingin dikenal, lalu dia menzohirkan dirinya. Menzohirkan. Ini ya, Allah itu zohir dan batin. Allah menzohirkan dirinya. Kalau bahasa tauhidnya, Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya. Kalau Allah ingin menampakkan dirinya supaya bisa dikenal, bisa diceritakan, maka disitulah maknanya dia zohir. Yang batin itu betul-betul zohir. Padahal yang batin itu udah zohir juga, udah. Ya.
Dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya, menzuhirkan dirinya, maka tajali dan zuhirnya dirinya itulah disebut namanya dengan nur. Nih, disebut namanya dengan nur. Maka disitulah Allah mengatakan, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Yang batin tuh betul-betul nyata dia. Nyatanya berupa nur. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya dengan nur ilahi, nur Tuhan. Itu yang pertama. Karena nur ini tempat memandang nyata dirinya, nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebut juga lah namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Nur Ilahi itu juga orang Bapak Ibu. Ini istilah aja nih. Ini yang Ustadz maksudkan dengan bahasa kias. Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Kalau bahasa torikatnya, Allah bercermin pada dirinya. Makanya, kalau Allah bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin tuh? Contoh lagi nih ya. Jadi ibu bapak berkaca tadi di rumah. Berkaca, bercermin. Nah, bapak ibu jujur nih sama Ustaz. Nampak tak diri Ustaz tadi ketika bapak ibu bercermin di rumah? Nampak tadi? Hah? Nampak atau tidak? Bohong bapak ibu. Lihat, ini bermain ini nih. Makanya jangan